Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rekam Misteri. Kali ini saya akan membawakan cerita yang ditulis dari akun Twitter @bristory yang berjudul Susu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ada yang memilih untuk mengambil jalan pintas ketika mengalami kesusahan hidup. Jalan pintas bergelimang dosa, dan ada harga mahal yang harus dibayar. Ngeri. Malam ini, salah satu teman yang akan menceritakan satu sisi kelam dalam hidupnya. Oh iya, nama-nama yang ada semuanya samaran. Kalau ada kesamaan atau peristiwa, pasti hanya ketidaksengajaan. Aku Hesti, umur 33 tahun, domisili Jakarta. Sekedar info, aku termasuk selebgram dengan 1 juta lebih follower. Kali ini, aku akan coba untuk menceritakan satu episode gelap dalam hidup yang pernah aku jalani. Kenapa aku menyebutnya episode gelap? Karena dalam masa itulah aku merasakan ketersesatan, jauh dari Tuhan, sama sekali gak pernah ibadah, selalu mengutamakan duniawi. Semua berawal pada tahun 2013. Sedikit gambaran, sejak sekolah dan kuliah, aku sudah berniat dan punya cita-cita untuk jadi pengusaha, ketimbang harus melamar pekerjaan dan jadi karyawan. Almarhum ayah, dulunya seorang pengusaha sukses. Aku sangat mengagumi pencapaiannya dalam membangun dan mempertahankan perusahaan yang beliau dirikan. Melihat prestasi ayah ini menjadi salah satu alasan untuk menjadi pengusaha. Nah, untuk menuju cita-cita itu, selepas kuliah, aku memulai dengan berjualan online kecil-kecilan di marketplace. Menjadi supplier dan distributor barang kebutuhan dan perlengkapan wanita, seperti pakaian, tas, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Aku nggak memproduksi barang-barang jualan, tapi mendapatkannya dari penjual lain ataupun dari pembuatnya langsung. Sama seperti pengusaha-pengusaha lain, tentu saja aku juga mengalami banyak cobaan dan ujian ketika baru mulai usaha, merintis istilahnya. Daganganku gak banyak dilirik orang, jauh dari kata laku banget. Keadaan itu berlangsung lama, sekitar 2 tahun lebih aku mengalaminya. Berbagai cara sudah aku lakukan untuk meningkatkan penjualan, entah itu promosi dan lain sebagainya. Tapi tetap saja gak ada perubahan signifikan. Gak hanya di marketplace,
Aku juga mencoba untuk berjualan di akun Instagram pribadi. Akun Instagram ini awalnya hanya untuk menampilkan dokumentasi kegiatanku sehari-hari. Isinya ya bermacam foto diri ini di berbagai tempat, entah sendiri atau bersama rekan dan sahabat. Oh iya, menurut orang-orang penampilanku cantik. Ditambah aku juga gemar berpakaian modis dan berdandan cantik. Pokoknya, kata orang aku cantik, menarik, dan fotogenik. Jadi, walaupun hanya akun pribadi, dokumentasi kegiatan sehari-hari, tapi akun Instagramku sudah memiliki puluhan ribu pengikut. Lumayanlah untuk ukuran aku yang bukan siapa-siapa pada saat itu. Kembali ke kegiatan usahaku. 2 tahun lebih nggak ada perkembangan berarti. Penjualan hanya datar-datar saja. Nggak ada peningkatan. Padahal aku sudah merasa sangat maksimal menjalaninya. Putus asa, hampir. Iya, aku hampir putus asa. Sampai akhirnya tahun 2015 aku bertemu dengan salah satu teman lama. Teman SMA tepatnya. Teman ini bernama Rida. Kami bertemu nggak sengaja di salah satu mall di Jakarta Selatan. Tentu saja, dalam pertemuan itu kami lantas melepas kangen dan bercerita apa saja. Sejak lulus SMA, kami memang belum pernah ada pertemuan lagi sebelum ini. Rida yang pada masa SMA dulu kelihatan culun, lugu, dan agak dekil, berubah drastis menjadi perempuan cantik, menarik, bergaya modis, dan dengan dandanan yang mewah. Sama seperti aku, Rida juga waktu itu belum menikah. Tapi ada pencapaian Rida yang membuat aku terkagum-kagum. Rida nggak berkuliah. Setamat SMA, dia langsung bekerja sebagai pengusaha. Dan ternyata, Rida ini sudah bisa dianggap sebagai pengusaha sukses. Sudah memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia bahan konstruksi. Sudah banyak proyek besar yang dia tangani. Intinya, Rida sudah menjadi orang kaya. Mobil mewah dan rumah besar sudah dimiliki. Pokoknya, hidupnya bergelimang harta. Lo sekarang ngapain, Hes? Kerja kah? Di mana? Tanya Rida di tengah percakapan. Gue nggak kerja, Dak. Masih mulai usaha. Jualan gitulah. Tapi masih merintis. Hahaha. Bagus dong. Gak apalah. Namanya juga usaha. Pasti berdarah-darah di awal. Gue juga gitu dulu. Penuh dengan keringat dan air mata. Hehehe. Begitu Rida bilang. Itu pertemuan pertama. Setelah ada beberapa kali pertemuan, walau masih hanya sekedar ngobrol di kafe atau tempat makan. Seiring berjalannya waktu, aku dan Rida semakin intens bertemu. Dan aku juga mulai diajak untuk ikut menemani dia dalam melakukan bisnis usahanya. Entah itu meeting atau pekerjaan lainnya. Saat itu, aku sangat kagum padanya. Sungguh pencapaian yang bisa membuat semua orang ingin menggapai hal itu. Lo percaya nggak sih, Hes? Tahun 2010 itu gue masih belum punya apa-apa. Hutang, seleher, pindah-pindah kos karena nggak sanggup bayar. Pokoknya parahlah hidup gue. Rida bercerita begitu kami sedang berada di dalam sedan mewahnya. Suatu hari di akhir tahun 2015,
Loh, tapi kan lo sekarang udah ngerasain hasilnya. Keren loh. Dalam 5 tahun lo bisa mencapai ini semua. Jawabku menimpali. Tapi lo harus jawab jujur deh. Lo pasti punya pertanyaan meragukan. Kok bisa sih Rida sukses ini dalam waktu 5 tahun aja? Ngaku lo, ya kan? Hahaha. Gak apa-apa, Hes. Itu wajar. Hehehe. Iya sih. Kok bisa ya lo bisa sukses ini dalam waktu yang dibilang singkat? Cuma 5 tahun. Keren ih, jawabku. Setelah itu, aku melihat Rida menarik nafas panjang dan melamun sebentar di balik kemudi. Kenapa dah? Kok berubah gitu? Tanya aku penasaran. Semua ada awalnya, Hes. Ada pencetusnya. Rida bilang begitu, sambil kemudian tersenyum. Maksud lo apaan sih, Rida? Aku semakin penasaran. Lo udah gue anggap sahabat, Hes. Gue akan cerita gimana caranya sampai gue bisa punya ini semua. Harta berlimpah dan usaha sukses. Tapi gue mohon, untuk lo jangan bilang siapa-siapa. Gue belum pernah ceritakan hal ini ke siapapun. Begitu Rida bilang panjang lebar. Intinya, Rida ingin menceritakan satu rahasia kesuksesannya. Aku ya jelas penasaran, memang gimana sih caranya? Kenapa sampai harus rahasia-rahasian segala? Hari berikutnya, Rida mengajakku keluar kota. Awalnya, aku gak tahu akan kemana dan tujuannya apa. Aku ikut saja. Udah, lo ikut aja. Jangan nanya-nanya. Gue mau nunjukin satu tempat. Rida bilang begitu. Ya sudah, aku duduk manis saja di dalam mobil. Singkat cerita, akhirnya aku tahu kemana tujuan kami, yaitu ke satu tempat di wilayah Banten, agak pedalaman, 5 jam perjalanan dari Jakarta. Sekitar jam 2 siang kami sampai tujuan. Rida memarkirkan kendaraan di depan rumah besar dengan halaman luas. Sebelumnya kami harus melewati jalan tanah dengan kanan kiri persawahan dan hutan kecil, cukup pedalaman. Ini rumah siapa, Dak? Tanya aku. Udah keluar dulu yuk, jawab Rida mengajakku turun dari mobil. Di luar, aku mengamati sekitar. Kalau diperhatikan, rumah ini adalah rumah yang paling besar yang ada di desa ini. Neng Rida, akhirnya datang lagi. Udah lama banget ya. Hehehe. Seorang bapak keluar dari dalam rumah menyambut kedatangan kami. Rida langsung memperkenalkan aku. Sebut saja Pak Ruhiyat, nama sang pemilik rumah besar ini. Beliau berperawakan kurus tinggi, berpakaian serba hitam, kumis tebal menghiasi wajah yang memiliki sorot tajam. Aku agak ngeri melihatnya, cukup seram. Lalu kami dipersilakan masuk. Di ruang tamu yang besar dan dipenuhi perabotan mewah, kami berbincang. Saat itu, aku hanya jadi pendengar dan pemerhati. Hanya menanggapi sesekali saja. Rida yang lebih banyak berbincang dengan Pak Ruhiyat.
Singkatnya, setelah kurang lebih 1 jam kami berbincang, akhirnya aku mulai tahu apa tujuan Rida ke rumah ini. Dan siapa sebenarnya Pak Ruhyat ini? Ternyata Pak Ruhyat adalah orang pintar atau paranormal. Begitulah. Walaupun belakangan Rida bekerja keras kalau beliau adalah penasehat spiritual, bukan dukun. Ya sama aja lah. Begitu pikirku dalam hati. Cukup lama kami berbincang. Sampai akhirnya menjelang maghrib, Pak Ruhyat bilang begini. Ya udah, sekarang aja yuk Neng, biar cepat selesai. Hehehe. Maksudnya apa? Mereka mau ngapain? Aku nggak tahu sama sekali. Sesudah mengiyakan, Rida lalu mengikuti langkah Pak Ruhyat untuk masuk ke dalam satu kamar di rumah itu. Mereka masuk kamar nggak hanya berdua, tapi didampingi oleh istri Pak Ruhyat yang sepertinya berperan sebagai asisten. Setelah itu, aku nggak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Hanya sebentar, sekitar 45 menit kemudian, mereka sudah keluar dari kamar. Selesai. Lalu, lagi-lagi kami berbincang di ruang tamu. Pada saat itu, aku masih belum tahu apa yang baru saja mereka lakukan. Apa yang baru saja mereka kerjakan. Singkatnya, sekitar jam 6:30 kami pamit pulang, menghindari kemalaman sampai di Jakarta. Dalam perjalanan pulang, aku menghujani Rida dengan banyak pertanyaan. Lo ngapain sih di kamar, Dak? Perdukunan ya? Tanyaku, membuka percakapan. Gua tadi merawat susuk, Hes. Memperpanjang masa guna lah intinya, supaya bisa terus mujarab. Jawab Rida. Gila lo, masang susuk Dak? Sarap lo ya. Nada bicaraku jadi agak tinggi mendengarnya. Setelah itu, Rida mulai cerita dari awal. Ketika hidupnya dalam masa tersuram 5 tahun sebelumnya, terjerambab dalam lilitan hutang piutang, hidup sengsara dalam kemiskinan, Rida putus asa, sempat hampir bunuh diri. Sampai akhirnya, dia diajak oleh salah satu temannya untuk ke rumah Pak Ruhyat. Lalu, Pak Ruhyat memberi saran untuk bisa keluar dari kesusahan hidup. Dia menyarankan untuk memasang susuk untuk kesuksesan usaha. Ini susuk dipasang di muka, Hes. Fungsinya supaya gue kelihatan menarik oleh lawan jenis maupun rekanan kerja. Entahlah, tapi sejak dipasang susuk, hidup gue beranjak membaik. Gue dapat banyak pekerjaan yang sebelumnya gak bisa gue dapat. Semua orang seperti welcome dan sangat tertarik untuk bekerja sama dengan gue. Semuanya lancar. Sampai akhirnya hutang gue lunas semua dan jadi seperti gue yang sekarang ini. Begitu Rida bilang. Jadi, sepertinya susuk ini memberi pengaruh besar dalam hidup selama 5 tahun sebelumnya, hingga bisa sukses besar seperti ini. Lo juga kalau mau bisa, Hes. Kalau mau, biar gue bayaran dulu deh maharnya. Rida bilang begitu. Ketika aku masih melamun setelah mendengar ceritanya. Gak dah, makasih. Gue gak mau, serem-serem. Aku jawab begitu. Awalnya. Hari-hari berikutnya,
aku jalani dengan normal. Lanjut berusaha membangun bisnis jualanku. Sesekali aku dan Rida juga bertemu, walau hanya sekedar ngopi dan berbincang. Jujur, waktu itu aku masih memikirkan tentang susuk yang digunakan Rida. Susuk dengan semua hasil yang dicapai. Yang pada awalnya aku sama sekali nggak tertarik. Perlahan, pendirianku mulai goyah. Di sini setan mulai masuk ke dalam hati. Aku tergoda, ingin memiliki semua hal yang didapatnya oleh Rida. Hingga pada suatu hari, aku menelepon Rida. "Dak, gue mau deh kayak lu. Gue mau dipasang susuk juga deh." "Hahaha. Oke. Kamis ini kita berangkat ya." Begitu Rida bilang. Ya sudah, sesuai rencana, pada suatu Kamis kami datang berkunjung ke rumah Pak Ruhiyat lagi. "Pak, Hesti akhirnya mau juga nih dipasang. Hehehe." Begitu Rida bilang. "Ya udah atuh Neng, nggak apa-apa. Biar sukses kayak Neng Rida kan. Hehehe. Jadi pengusaha besar di Jakarta." Timpal Pak Ruhiyat. Lagi-lagi, singkat cerita, akhirnya aku mengikuti proses dan ritualnya. Aku bersama Pak Ruhiyat dan istrinya masuk ke dalam satu kamar di rumah besar itu. Kamar ini sungguh agak menyeramkan. Bau kemenyan menyenggak pernafasan. Gak ada ventilasi sama sekali. Juga gak ada cahaya masuk. Penerangan hanya bersumber dari benda lilin yang bentuknya aneh. "Neng, nanti Neng gak akan merasakan apa-apa. Tenang aja, prosesnya gak akan lama." Begitu Pak Ruhiyat bilang. Benar, beberapa belas detik setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi. Seperti tidur atau pingsan, entahlah. Aku tersadar ketika wajahku sedang diusap oleh tangan Pak Ruhiyat. Tangannya dingin karena basah dengan air. "Bangun Neng, udah selesai." Begitu Pak Ruhiyat bilang sambil tersenyum. "Udah selesai? Kok nggak terasa apa-apa?" Banyak pertanyaan yang ada di kepala. Kami bertiga lalu keluar kamar, menuju ruang tamu di mana Rida sedang menunggu. Di situ kami lagi-lagi berbincang. "Dipasangnya satu dulu ya Neng. Kita coba dulu, manjur nggak pakai susuk yang ini." Pak Ruhiyat membuka percakapan. "Nanti kesini lagi ya, kasih tahu hasilnya." Istri Pak Ruhiyat menimpali. Aku mengangguk-angguk. Saat itu aku nggak tahu susuknya ditanam di mana. Yang pasti di wajah, tapi nggak tahu letak pastinya. Pak Ruhiyat bilang, khasiatnya adalah setiap orang akan terpesona dan tertarik denganku. Aku akan sangat didengarkan. Ini sangat bagus untuk bisnis dan pekerjaan. Begitu katanya. Begitulah. Jam 7 malam, kami pamit pulang. Setelah pemasangan susuk itu, aku menjalani hidup seperti biasanya. Seperti sebelumnya, normal. Hari berganti hari, minggu ke minggu, bulan berganti bulan. Ternyata
aku merasakan ada perubahan. Ya, perbedaan. Aku seperti dipermudah dalam menjalankan usaha. Perlahan, tapi penjualan beranjak naik. Semakin laris dan semakin laris. Perubahannya signifikan. Dalam hitungan bulan, aku sudah mendapatkan untung jutaan rupiah. Bulan berikutnya mulai belasan juta. Berikutnya bisa puluhan juta. Aku jadi kebanjiran order. Puncaknya, aku sampai harus mempekerjakan 2 orang untuk membantu menjalankan usaha. Wah, mulai terasa kan hasilnya? Hehehe, selamat ya Hes, kata Rida pada suatu ketika. Melihat keberhasilan ini, aku semakin tergoda untuk mendapatkan yang lebih lagi. Aku ingin lebih kaya raya. Mengikuti nafsu sesat. Kemudian aku datang kembali ke rumah Pak Ruhiyat untuk memasang susuk lagi. Berikutnya, kira-kira 3 bulan sekali aku datang mengunjungi Pak Ruhiyat. Entah itu bersama Rida atau sendirian. Aku semakin terjerumus. Bisa ditebak, selanjutnya hidupku bergelimang harta. Semua usahaku seperti ada yang melancarkan. Selain berjualan yang sukses, percaya gak percaya, ternyata akun Instagramku juga mengalami peningkatan. Awal tahun 2018, pengikutku sudah mencapai hampir 1 juta. Dengan pengikut sebanyak itu, aku mulai terkenal. Jadi selebgram lah. Dengan banyaknya pengikut, aku jadi kebanjiran orderan endorse. Dari Instagram ini saja, penghasilanku sudah sangat lumayan waktu itu. Pokoknya, sejak akhir 2017 sampai pertengahan 2018, hidupku bergelimang harta dan ketenaran. Tapi, walaupun begitu, perlahan di dalam lubuk hati, aku merasa ada gundah, seperti ada yang mengekang. Hidupku seperti berhutang. Aku merasakan hampa terbelenggu dosa. Aku terus berusaha untuk abaikan semua. Mencoba untuk menikmati harta dan kesuksesan. Tapi ternyata gak bisa. Aku mulai merasa bersalah. Semakin merasa bersalah. Gak apa-apa Hes, nanti juga lama-lama perasaan itu hilang. Begitu jawaban Rida ketika aku bertanya perihal perasaanku yang gak enak itu. Ya sudah, aku coba terus jalani, memaksa diri untuk menikmati semuanya. Sampai ketika petaka itu datang. Menjelang akhir tahun 2018, Rida meninggal dunia. Dia mengalami kecelakaan tunggal di luar kota. Aku lemas mendengar berita itu. Aku shock, bersedih dan menangis, kehilangan sahabat secara tiba-tiba. Sepeninggal Rida, aku belum sempat lagi mengunjungi Pak Ruhiyat. Dengan berbagai macam alasan, aku gak pernah sampai untuk ke rumahnya. Waktu terus bergulir. Sampai ketika di awal 2019, aku mulai merasa ada keanehan di badan. Awalnya hanya meriang ringan. Beberapa kali
aku menggigil kedinginan. Hanya seperti itu. Tapi berikutnya, mulai merasakan yang lain. Badan sering demam tanpa sebab, kepanasan, gerah, lalu tiba-tiba menggigil. Begitu terus. Semakin rutin, sering juga kepalaku sakit sekali. Wajah panas tiba-tiba. Aku mulai tersiksa. Saat itulah aku jadi kepikiran dengan Pak Ruhiyat. Aku yakin dia bisa menolongku. Tapi sial, pesan singkatku gak dibalas. Ketika aku coba menelepon, ternyata nomor ponselnya sudah gak aktif lagi. Kemudian aku berniat untuk mendatanginya rumahnya. Tapi alangkah terkejutnya aku ketika sampai di rumah Pak Ruhiyat mendapatkan berita mengagetkan. Ternyata rumah itu sudah bukan milik Pak Ruhiyat lagi. Menurut tetangganya, akhir tahun 2018 Pak Ruhiyat meninggal mendadak, entah karena apa. Sepeninggal Pak Ruhiyat, istrinya langsung menjual rumah itu dan pindah entah kemana. Aku bingung bukan kepala, kemana harus pergi untuk menyembuhkan diri. Dalam kendaraan perjalanan pulang, aku menangis sejadi-jadinya, menyesal sedalam-dalamnya. Pikiranku buntu, gak tahu apa yang harus dilakukan. Berikutnya, aku makin tersiksa. Sakitnya makin menjadi-jadi. Aku gak tahan, sakit tak terkira. Pekerjaan mulai terbengkalai, hidup mulai berantakan. Tubuhku semakin kurus, kusam, gak bercahaya. Aku sakit. Hari-hari aku habiskan menahan sakit sambil terus menangis. Tuhan, aku gak tahan lagi. Sampai ketika ada satu teman yang berniat baik untuk menolong. Dewi namanya. Gue pernah lihat di TV, ada orang yang bisa menyembuhkan dan mencabut susuk. Mungkin lo bisa coba menghubungi dia. Begitu katanya. Jadi, Dewi bilang dia pernah menonton satu acara di TV nasional. Acara itu menampilkan beberapa paranormal. Salah satu paranormal, sebut saja namanya Mas Wawan. Dewi menyarankan aku untuk menemuinya. Ya sudah, aku belum ada pilihan lain lagi. Kemudian berniat untuk menemuinya. Setelah dengan berbagai cara mencari info, akhirnya aku mendapatkan nomor kontak Mas Wawan. Setelah itu, aku berbincang melalui telepon, sedikit membicarakan keluhanku. Hasilnya, Mas Wawan mempersilahkan aku untuk datang menemui di rumahnya di pinggir timur Jakarta. Karena sudah gak tahan dengan siksaan ini, akhirnya aku buru-buru datang menemuinya. Pada suatu siang di hari Sabtu, kami akhirnya bertemu. Di dalam rumah Mas Wawan, di ruang tengah, aku kembali bercerita semuanya. Dari awal pasang susuk sampai merasakan siksaan sakitnya. Oh begitu, insya Allah kami akan coba membantu. Tapi nanti setelah ini Mbak Esti harus mulai tobat ya.
jangan diulangi lagi. Begitu Mas Wawan bilang. Aku mengiyakan karena sudah gak tahan lagi. Aku ingin sembuh. Mas Wawan lalu pergi ke bagian belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu. Tapi gak lama setelah itu Mas Wawan muncul kembali dengan membawa nampan lebar keperakan. Yuk kita mulai ya. Mas Wawan bilang begitu setelah sudah kembali duduk. Berikutnya, dipandu Mas Wawan, kami mulai membaca doa. Cukup lama, sekitar 10 menit. Dalam proses berdoa ini, aku merasakan kalau wajah berangsur terasa hangat, cenderung panas. Mas, mukaku panas. Aku gak tahan. Aku bilang begitu sambil nyaris menangis. Ya sudah, kita cabut ya, kata Mas Wawan. Kemudian, perlahan Mas Wawan mulai mengangkat tangannya. Lalu, jari telunjuknya mulai menyentuh wajahku. Tepat di bagian bawah bibir, di atas dagu. Jari telunjuk Mas Wawan terasa dingin. Kemudian, perlahan aku merasa sedikit sakit. Rasanya seperti bisul atau jerawat di wajah yang mau pecah. Beberapa detik kemudian, ting, begitu bunyinya. Ternyata ada logam kecil keluar dari wajahku, lalu jatuh di atas nampan keperakan yang disiapkan Mas Wawan sebelumnya. Aku melirik ke atas nampan. Ternyata di situ sudah ada jarum berwarna keemasan, sangat kecil bentuknya. Kemudian, jari telunjuk Mas Wawan mulai bergerak lagi. Kali ini menempel di pipi kananku, tepat di bawah mata. Lagi-lagi aku merasakan hal yang sama dengan proses pertama. Dan lagi-lagi ada benda keluar dari wajahku yang disentuh oleh jari telunjuk Mas Wawan. Kali ini benda yang jatuh bentuknya seperti batu permata yang sangat kecil. Kira-kira seukuran butir beras. Selesai? Belum. Masih ada beberapa. Tuhan, ada beberapa susuk di wajahku. Aku mulai menangis. Berikutnya, jari telunjuk Mas Wawan menyentuh keningku tepat di tengah-tengahnya. Sama, aku merasa ada sesuatu yang muncul keluar dari dalam wajah. Sakit sekali rasanya. Ting, satu benda lagi jatuh di atas nampan perak. Benda ketiga adalah jarum emas lagi. Kecil sekali bentuknya. Sudah habis? Gak ada lagi? Mas Wawan bilang begitu. Sungguh lega aku mendengarnya. Selanjutnya, wajahku berangsur terasa normal, gak panas lagi. Janji ya Mbak, jangan lagi-lagi, lebih baik berusaha yang normal-normal saja. Begitu kata Mas Wawan. Iya Mas, saya tobat, gak akan lagi-lagi. Terima kasih banyak, jawabku sambil menangis. Kalau ada apa-apa lagi, bisa menghubungi saya kapan aja, jangan sungkan, lanjut Mas Wawan. Selanjutnya,
aku pamit pulang. Setelah itu, hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Aku bertobat. Aku menyesal. Gak akan lagi-lagi aku menempuh jalan sesat. Hidupku jadi jauh lebih tenang. Berusaha untuk dekat dengannya, beribadah hanya kepadanya. Alhamdulillah, usahaku masih berjalan lancar dan baik-baik saja sampai sekarang.